Syiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang yang belajar dan mengajar adalah Al-Quran. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Siapa orang yang ingin berdialog, berbicara dengan Allah, maka hendaklah baca Al-Quran. Insyaallah di pagi hari menjelang siang kita akan berdialog, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 82 82 apa? Walladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Ashabul jannati hum fiha khalidun. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budun. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin. La ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum. Wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabihim man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun
Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu, kembali apa yang kita baca tentunya sesuai dengan tajwid yang berlaku. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah walil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna ay hasana wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wallazina amanu, wallazi mad asli zal kasrah bertemu dengan ya, karena huruf mad asli ada 3, yaitu alif, waw dan ya. A mad badal manu mad asli atau tabi'i. Wa amilus asyamsiyah alasannya alif lam bertemu dengan sod. Ciri yang kedua ada tasydid, yang ketiga alnya tidak dibaca. Wa amilus yang keempat hurufnya ada 14, yaitu ta, sa, dal, za, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, zof, lam, nun. Karena hukum al terbagi 2, ada asyamsiyah, ada al-qamariyah. Kalau syamsiyah itu ciri-cirinya, kalau al-qamariyah ada sukun, alnya dibaca, hurufnya sama, ada 14 tapi berbeda. Kemudian so mad asli tabi'i, sod fathah bertemu dengan alif. Alifnya alif rosam, karena alif terbagi 3, 1 rosam, maksurah, mamdudah. Ini termasuk rosam, madnya 2 harokat. Wa amilus solihati ula mad wajib mutasil, alasannya mad asli disambut oleh hamzah dalam satu suku kata, enggak bisa dipisah. Yang kedua ada alif mamdudah, itu yang kayak bendera, alif mamdudah ya. Panjangnya menurut qiraat Warash 2,5 alif, 5 harokat, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Asha mad asli udah. Bun al-qamariyah, alif lam bertemu dengan jim. Ciri yang kedua ada sukun. Yang ketiga alnya dibaca, hurufnya ada 14, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Jannatihum idhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan fa. Jika ketemu dengan ba, ikhfa syafawi. Jika ketemu dengan mim, mutamasilah. Itu dalam hukum mim sukun. Pi ha, kha, lidun, arid disukun, alasannya mad asli diwakafkan. Jika wasal dia tentunya tidak mad arid disukun, tapi tanda wakaf apa sih? Ain. Oh, berarti makro selesai. Kemudian yang kedua wa il ini zal nih, jangan wa il, terkadang dipantulkan jadi qalqalah. Makanya dalam sifatul huruf dia harus hati-hati. Hakul dalam harful zat, wa il, udah wa il, jangan wa il, saking keenakan ya. Wa il akhadna mitsaqa bani Israil. Id akhadna asli mi sa qabani jaiz munfasil, karena mad asli disambut alif dalam 2 suku kata. Boleh dibaca
2, 4, 5. 1 alif 2 harakat, 2 alif 4 harakat, atau 2,5 alif 5 harakat. Itulah mad jaiz munfasil. Isra wajib, di depannya ada hamzah. I mad asli la. Ta'budun mad asli illallah. Asyamsiyah lamnya lam jalalah tebal, illallah, bukan illallah atau illallah, tapi illallah. Wabil wa lidai harpulin, karena sebelumnya sukun ada fathah. Huruf lin ada 2, yaitu waya. Jika di akhir kalimat madlin, ya. Wabilaini ihsa nau idgham biguna atau nakis. Idgham terbagi 2, ada idgham biguna atau nakis, ada idgham bila guna atau idgham kamil. Ciri-cirinya apabila nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf idgham biguna alias nakis, hurufnya ada berapa? 4, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw, maka dibaca dengan gunnah. Tapi kalau mau dengan lamro dibaca tanpa gunnah alias bila gunnah atau kamil. Ihsana wazil alqama kul, ro-nya ro tafkhim, karena ro sukun terbagi 2, ada tafkhim, ada tarkik. Ini tafkhim tebal. Kul ba mad asli, alasannya ba fathah bertemu dengan alif, alifnya alif maksurah. Nih alif maksurah ini dia nih, iya tanpa titik. Wazil kurbi ba wal yata ma asli, mim fathah bertemu dengan alif, alifnya alif maksurah. Wal masakin waku lu lin tajibul lin nasi hasana. Di situ hasanah atau husna? Husna. Dua-duanya boleh, ya. Bidomil ha wa sukunisin, itu sifatnya masdar, sifat daripada mubalaghah. Ini kata keterangan musonib. Nanti kita tafsirnya baru baca. Sekarang artinya boleh sukun sinnya husna atau hasana. Kemudian mad iwad, ya. Wakaf apa? Nggak ada. Berarti lanjut. Hasanau idgham biguna wa mad badal tuz wa liwatan wa aki mus sola tawa'a badal tuz asyamsiyah zaka tasum tajibul guna tawallai tum ijar sapawi illa qoli lam idgham biguna minkum ifa abad. Alasannya nun sukun bertemu dengan kaf. Huruf ifa ada huruf ifa 15, yaitu ta, sa, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, pa, qaf. Dibagi 3. 1 ikhfa akrob, hurufnya 3, yaitu ta, dal, to. Akrob 2, yaitu qaf, kaf. Sisanya ausad. Cara melafadzkannya mulutnya minkum. Lain dengan yang kedua.
antum. Ming ini ikhfa abad, mulutnya diapain? Membleh. Udah terserah nih. Mau membleh ke mau lebar kayak, yang penting beda pelapatnya. Minkum, kumnya idhar sapai wa kum wa antum. Ikhfa akrad, mulutnya ada monyong nih. Wa antum mu'ridun. Wa antum itu ikhfa akrab karena nun sukun bertemu dengan ta, ya. Tum idgham mutamasilan atau mim ketemu dengan mim, tahan. Wa antum mu'ridun. Dun mad arli sukun karena mad asli di wakafkan. Wallahu alam bissawab. Sekarang artinya, kemarin cerita orang-orang, yaitu mereka yang tidak percaya, yang menyalahi janji dengan Allah, Allah akan siksa di dalam neraka selama-lamanya. Nah, sekarang walladzina amanu wa amilu sholihati ulaika ashabul jannah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka abadi di dalam syurga. Lalu yang kedua, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Ketika mereka mengambil sumpah atau perjanjian, siapa? Bani Israel. Di mana? Apa yang mereka ambil janji dengan Allah? Fit Taurati, itu di dalam kitab Taurat, ya. Mereka berjanji belas, ternyata mereka yang berjanji, mereka yang mengingkari. Apa itu yang mereka menyalahi janjinya? Di antaranya la ta'buduna illallah, kata Allah, jangan kamu menyembah kecuali Allah. Ini satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, Allah perintahkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wazil kurba, dan terhadap yaitu siapa? Keluarganya, kurba yang dekat. Wal yatama, dan orang-orang yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna wa qulu linnasi hasana, berkatalah terhadap manusia dengan kata-kata yang baik. Lalu yang terakhir, wa aqimus salata wa atuz zakah, perjanjian yang mereka langgar adalah Allah memerintahkan salat, menunaikan zakat, namun summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling, kata Allah. Illa qalilan minkum, kecuali sangat sedikit di antara kamu yang apa? Yang melaksanakan janji dengan Allah. Wa antum mu'ridun, padahal kamu dalam keadaan berpaling. Ini hadirin terjemah makna yang ayat demi ayat. Sekarang tafsirnya. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Uzkur, ingatlah, kata Allah. Apa yang harus diingat? Iz akhadna mitsaqa bani Israil fi Taurati wa qulna, ketika mereka atau kami mengambil perjanjian, yaitu terhadap orang-orang Bani Israel yang terkandung di dalam kitab Taurat. Kemudian wakulna, dan kami katakan terhadap mereka, kata Allah, la ta'buduna illallah, jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali Allah. Nah, di sini dikatakan ta'budun bita wal ya, boleh dibaca la ta'budun atau la ya'budun. Dua-duanya benar. Yang enggak benar yang enggak mau ngaji. Benar enggak? Yang enggak benar yang enggak mau ngaji, apalagi enggak mau aja, yang merasa benar aja deh.
pintar aja, naudzubillah min dzalik. Di sini boleh dibaca la ta'budu atau la ya'budu bita wal ya, boleh dengan ta, boleh dengan ya. Jadi kalau ada qari'ah membaca dalam hal yang berbeda menurut kita, itu jangan buru-buru disalahkan, ya. Karena yang namanya qiraat kan ada qiraatus sab'ah, ada qiraat ada asyar, ada qiraat arba'a asyar. Itu semua masing-masing ada kitab ya tersendiri. Nah, makanya kita yang nggak ngerti no comment. Kalau ada ya kita cari dulu argumentasi kenapa dia baca begitu. Nah, ini contoh termasuk kenapa dia baca la ya'budu padahal tulisannya la ta'budun. Ternyata musonib di sini memberikan penjelasan boleh dibaca dengan ta, boleh dibaca dengan ya, dua-duanya benar. Yang kagak benar yang kagak ngaji. Illallah ini khabarun bimakna an-nahi wa quri'a la ta'budun. Perjanjian mereka orang-orang Bani Israel, yakni orang Yahudi. Kata Allah dalam firman ini, jangan kamu menyembah kecuali Allah. Ini illallah merupakan khabar, berita, jangan menyembah kecuali Allah. Namun bimakna nahi, dia punya arti larangan. Artinya jangan kamu menyembah, itu Allah larang, jangan menyembah selain daripada Allah. Itu bimakna makna wa quri'a la ta'budun, atau dibaca dengan la ta'budu, bukan la ta'budun. Ini qiraat lain. Makanya la ta'budu illallah boleh dibaca quri'a la ta'budu atau quri'a la ta'budun. Dua-duanya yang benar, yang enggak benar yang enggak ngaji. Kemudian wa ahsinu, Allah melakukan perjanjian orang Yahudi, orang Bani Israel dengan Allah adalah, kata Allah, jangan kamu menyembah kecuali Allah, dan wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Terhadap siapa? Bil walidaini, terhadap kedua orang tua, ihsana ay birron, dengan cara yang baik, mematuhi segala perintahnya dan seterusnya. Kita tafsirkan dulu baru tafsir bebas. Wazil kurba, dan terhadap kurba, keluarga. Ya, namanya keluarga berarti kan nasab, masih ada keturunan sedarah, itu kan. Nah, karena kemudian waliyat atau di sini mah kurobati atpun alal walidaini, ini keluarga dekat, sifatnya atap atas walidaini, jadi masih saudara seibu dan sebapak, ya. Wal yatama wal masakin, dan terhadap anak-anak yatim, kata Allah, mereka melakukan perjanjian dengan Allah supaya berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kepada keluarga dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan terhadap orang-orang miskin. Wa qulu linnas ay qaulan, berkatalah terhadap manusia kaulan, dengan kata-kata husna atau hasanah. Nah, hasanah di sini bentuknya minal amri bil ma'ruf, perintah untuk berbuat baik, wan nahyi anil munkar, mencegah perbuatan kemungkaran. Jadi terhadap orang kalau kita ngomong nih, bentuknya sifatnya ngajak untuk berbuat baik atau melarang untuk tidak berbuat kemungkaran. Wasidqi, dan jujur alias benar, pisakni, dalam keadaan Muhammadin, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang warifki bihim, yang begitu santunnya, begitu lemah lembutnya terhadap mereka. Wa fi qiraatin bidomilha, di riwayat lain dengan domaha husna, wa sukunusin, dengan sukun huruf sin. Jadi berarti boleh hasanah, boleh husna. Jadi kalau ada baca begitu enaknya lagunya, wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Wah, kok husna? Begitu lihat Quran, loh kok hasanah? Nah, itu jangan kaget, ya.
Kenapa? Kitanya yang nggak ngerti. Bukan qorinya yang salah, tapi kitanya yang nggak ngerti. Ya, ini tolong sekali lagi jangan gampang menyalahkan orang kalau belum menguasai apa yang terkait. Ini masuk. Itu bidomil ha, domahnya ha, hus, sinnya sukun, hus. Ini sifatnya masdar wasaf bihi mubalaghah, dia adalah bersangatan. Kalau bahasa kita, berkatalah terhadap orang dengan sangat baik, dengan sangat bagus, mengajak berbuat baik, mencegah kemungkaran, wasidqi dan jujur, sebagaimana keadaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu rifqi, lemah lembut. Karena ada ayat lain kan, di sana dikatakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallah lintalahum law fadzan ghalizal qalbi lang fadu min haulik." Dengan rahmatkulah ya Muhammad, engkau berlaku lembut. Kalau kamu berlaku kasar, mereka akan lari dari sekitarmu. Jangankan istilahnya tertarik dengan Nabi kita, dengan omongan kita, dengan omongan Nabi, dengan Islam. Kalau nabinya kasar, makanya di sini keadaan Rasulullah rifqi tadi, beliau adalah selalu menyantuni, beliau adalah lemah lembut sehingga mudah mereka terpengaruh dengan lemah lembutnya Nabi. Ini kagak ngomong kasar, tampangnya juga kasar juga. Sadis, serem. Ya gimana orang bisa tertarik? Lihat tampangnya aja bang, nggak mau senyum, nggak mau negor sapa, nggak mau assalamualaikum, pokoknya angker. Nah ini kembali, ini Rasulullah ya. Nah, makanya tadi ini merupakan masdar dan sifat mubalaghah yang bersangatan. Nabi itu sangat menyantuni, sangat lemah lembut dan seterusnya. Lalu perjanjian yang mereka orang-orang Yahudi yakni Bani Israel kepada Allah, wa aqimus shalah, kata Allah dirikan oleh kamu salat, wa atuz zakata, yaitu fakultum zalika, yaitu menunaikan zakat, fakultum. Lalu kamu berkata yang demikian itu, kamu udah lakukan perjanjian dengan Allah, mau menyembah kepada Allah, mau berbakti kepada kedua orang tua, terhadap keluarga, anak yatim, orang miskin, berkata dengan baik terhadap orang lain, mendirikan salat, menunaikan zakat. Namun fakultum zalika summa tawallaitum, setelah kamu berkata begitu, summa tawallaitum, mereka berpaling. Ini tawallaitum apa? Berpaling. A'radtum anil wafa, mereka berpaling daripada perjanjian tersebut. Nah, sehingga nifatu anil ghaibi, ghaibati wal muradu abauhum, mereka adalah yang dimaksud abauhum terhadap bapak-bapak mereka. Sebab orang-orang Yahudi Bani Israel nggak mau meninggalkan sedikit pun apa yang dicontohkan oleh nenek moyang mereka. Makanya mereka nggak mau, walaupun sudah melakukan perjanjian dengan Allah, yang akhirnya mereka berpaling, yang akhirnya mereka tidak pedulikan apa yang dijanjikan dengan Allah. Suruh sholat kagak sholat. Jangankan orang Yahudi, orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri, banyak kan nggak yang nggak sholat. Ya Allah, apalagi dia mengatakan isyhadu wa ana muslimun, saksikan aku ini adalah orang Islam. Suruh sholat kagak, apalagi Yahudi. Ya, udah terang-terangan. Ya. Nah, kenapa sih? Ntar tafsir bebas. Summa talawaitum, kemudian kamu berpaling, kata Allah, a'radtum anil wafa'i, tadi fihi iltifat anil ghaibi wa ghaibati wal muradu abauhum ila qalilan minkum wa antum mu'ridun, melainkan sangat sedikit di antara kamu, wa antum mu'ridun, dan padahal kamu adalah telah berpaling, anhu ka'abaikum, seperti bapak-bapak kamu. Persis kamu gayanya gaya babe kamu nih, ya, kayak bapak kamu dulu.
Ini kata Allah, bukan ente aja, bapak moyang kamu juga begini nih. Janji tinggal, janji. Mereka yang berjanji, mereka yang mengingkari. Ini na'udzubillah min. Kenapa sih kesimpulannya? Orang Yahudi begitu kerasnya dia punya hati, bagaikan batu yang sulit untuk dipecahkan. Padahal jiwa, padahal hati. Ya. Setidaknya kan yang namanya hati kan suatu saat bisa apa? Bisa berubah, bisa luluh, bisa lembut, gitu kan? Bisa lemah. Ini makanya kalau orang diberikan nasihat, diajak berbuat kebenaran dan melarang kemungkaran, masih keras hati juga, jangan-jangan Yahudi, tapi wallahu alam. Karena kalau saya lihat waktu di Mesir, itu perjalanan kita dari Yordan, dari Ashabul Kahfi itu guanya tuh menuju Mesir. Itu sepanjang jalan, terutama di komplek orang-orang Yahudi, ada satu areal tanah dibatasi orang-orang mobil warnanya kuning, warna ini kalau warna kuning nggak boleh lewat tapal batas. Itu sampai segitunya. Itu perjalanan kendaraan, apalagi manusianya. Sampai-sampai kalau saya perhatikan, saya amati, itu perumahan-perumahan orang Islam asli orang Mesir. Itu mereka padahal lahannya luas. Artinya bisa buka warung, bisa buka bengkel, bisa beraktivitas untuk mencari uang. Tapi dasar keras hatinya orang Yahudi dilarang orang Islam untuk bisnis, untuk usaha. Mereka membuat undang-undang. Jika orang Islam membuka usaha apapun bentuknya, maka antara hidup dan mati. Makanya orang-orang orang saudara kita yang ada di Palestina sana, ya, paling bangga dengan orang Indonesia karena paling banyak yang nyumbang. Makanya saya ngobrol dengan tukang jus. Nah, ternyata di sana tukang jus juga. Saya ngobrol dengan tukang jus. Kalau bahasa Indonesia, siapa yang antum kenal di Palestina yang sering datang ke Palestina? Dia bilang apa? Haikal Hasan, yang pernah kita undang kan? Ya. Itu kan dia tiap 2 bulan ke sana bawa dana. Itu yang beliau kenal. Ya, bahwa nahnu na'rifu Hasan Haikal min Indonesia the best. Ya Allah Rabbi, coba. Itu yang disebut cuma dia doang tuh. Yang lain Masya Allah. Ya, nah ini kembali. Jadi kalau seandainya nggak ada dibantu itu orang Palestina, mereka mati kelaparan. Kalau mereka butuh duit, mau nggak mau jual tanah, jual rumah kepada orang Yahudi. Ah, ketika kita masuk komplek ini, dijaga oleh keamanan yang anaknya masih ABG lagi. Bukan ada tua ABG. Saya pikir, kenapa yang dijadikan garda depan oleh mereka penjaga pos anak muda? Karena darah tinggi, gampang emosi, gampang ngambek, gampang marah. Begitu kita mau lewat, dihadang, diperiksa, ditanya. Kemudian setelah ditanya, kami sekedar mau lewat ke komplek orang-orang Yahudi di sini, karena kita pengen tahu kayak apa sih perumahan orang Yahudi dan kayak apa sih tampang-tampangnya orang Yahudi. Memang kelihatan tampangnya sadis. Ya tadi nggak pernah senyum. Memang kita pun nggak boleh senyum dengan mereka. Walaupun wanitanya cantik kan gitu. Kita kalau nengok aja senyum kan mancing masalah. Itu kan? Nah, akhirnya apa? Begitu dia kontak, kalau bahasa kita, saya telepon bos dulu. Begitu telepon bosnya, akhirnya kita boleh kena min Indonesia, dari Indonesia rombongan. Udah masuk ke asrama, kemudian kita lihat sana lihat sini yang ada di komplek Yahudi, tapi tetap mereka dengan senjata lengkap. Sedangkan kita cuman megang tasbih doang. Nah, senjata lawan tasbih kira-kira gimana? Itu pun tasbih yang saya miliki yang sudah didoakan oleh waliullah waktu saya ke Yaman.
Ya, di sana ada seorang yang ashabul tasbih. Ini yang makomnya beda dengan di Jambal. Kalau Jambal kan sejuta wali. Ini dia terpisah karena lain daerah, agak jauh. Ya, perjalanan kita beberapa saat lah ke tempat tersebut. Nah, kemudian kita kumpulkan tasbih, kemudian dibacakan doa, kemudian di makom sahibut tasbih tadi kita diperkenankan bahwa inilah sahibut tasbih. Inilah yang pertama menciptakan dan sekaligus yaitu mendayagunakan tasbih. Ya udah. Nah, kita masing-masing tasbih pegang. Nah, ini kembali buat kita semua. Nah, makanya kalau seandainya kita simpulkan kenapa kok orang Yahudi begitu berjanji mereka yang menyalahi, karena tadi keras hati mereka, sulit untuk diajak kompromi, susah untuk diajak damai. Kenapa? Ya tadi karena digambarkan qaswatul qulub, jiwa mereka sangat keras. Ya, makanya saking kerasnya kerjanya cuman nyuri lahan doang. Itu kan, Yahudi mana punya tanah dia, mana punya negara dia kan kerjanya rampok doang, rampas. Makanya dalam ayat wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu kan, jangan kau jadikan kami termasuk orang-orang yang dolin. Maghdu yang dibenci, itu yang dibenci maksudnya Yahudi. Di dunia manusia yang paling dibenci oleh Allah siapa? Yahudi, karena kerjanya apa? Ngerampok melulu. Ya, termasuk yang paling zolim, nggak punya lahan, nggak punya tanah, tapi ada keberanian. Kalau mempertahankan dor mati, lambat laun dikuasai, gitu kan? Nah, itu kerjaan Yahudi. Makanya makna ghairil maghdubi di situ, jangan kau jadikan kami orang yang kau murkai. Yang maksud dimurkai adalah orang Yahudi. Waladolin, yang sesat adalah orang Nasrani. Dua ini yang Allah sudah katakan dalam surat Al-Fatihah. Kita minta supaya jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min, itu satu, ya. Nah, yang kedua, kalau orang Yahudi mereka mau mengambil perjanjian direalisasikan dengan amaliyah nyata, mungkin kan Allah nggak semurka itu. Ya, mungkin akan menjadi kekasih Allah, mungkin akan menjadi hamba Allah yang patuh terhadap perintah Allah, namun kembali suruh berbakti saja kepada kedua orang tua mereka nggak mau sama sekali. Ya, nah ini si Yahud nih. Ya, makanya kalau bapak-bapak ke sana, ke Palestina, itu baru nyata orang Yahudi kayak begitu. Tampangnya, wataknya, sifatnya, dan sebagainya. Nah, kita mau masuk Masjidil Aqsa aja nih. Itu ada 3 pintu gerbang. Jadi pertama kita masuk, kan diperiksa tuh. Ya, yang bawa macam-macam diperiksa, apalagi yang bawa tas. Itu diperiksa oleh mereka, tapi yang berjenggot nggak kejam. Lain di Indonesia. Kalau yang berjenggot belakangan. Karena saya waktu masuk Monas tuh, padahal jenggot saya nggak panjang ya. Orang lain suruh masuk duluan. Saya dengan keluarga, mereka masuk duluan, saya belakangan. Saya tanda tanya, ada salah apa saya ini, kok saya dibelakangkan? Saya baru ingat, oh jangan-jangan gara-gara jenggot nih. Kalau saya bawa bunting cukur, mungkin saya cukur dulu tuh, bisa lolos kan. Nah, kenapa? Nah, kalau Indonesia lain, kalau yang berjenggot dianggap apa? Ya, teroris gitu ya. Sampai saya punya jamaah orang Bumiayu, supir bajai. Wah, jenggotnya luar biasa, bagusnya. Sampai saya, ya Allah, kalau jenggot kayak saya begitu, saya pelihara dengan baik. Besoknya dicukur babat habis. Saya tanya, Mas, sampean kenapa kok jenggotnya dicukur begitu? Habis, Ustaz, kalau orang nih nyetop jajai saya berjenggot nggak jadi. Saking apa? Takutnya di bajai ada bom. Itu sampai segitunya apa bayangin? Ya, tukang parkir di Senen, dia orang Cianjur, ya.
Dia orangnya ya karena dia pengurus masjid, muadzin Masjid At-Taibin, saya malam Rebo ngajar di sana. Dibabat habis juga sama. Loh, mang kunaon dicukur eta jenggot? Masya Allah, orang mah hayang boga jenggot kosnya nih, tapi malah dicukur. Apa kata dia? Habis Ustadz nih mobil-mobil mewah kalau mau parkir udah mau ngerem lewat jenggot bablas digas. Coba. Kena takut apa? Takut apa? Tapi kalau Palestina enggak. Kenapa? Walaupun orang Yahudi enggak ada jenggot, tapi ya mereka masih menghargai. Kenapa? Karena orang-orang Arab ciri-cirinya adalah berjenggot gitu kan. Nah akhirnya itu dari pintu gerbang satu pada yang lain. Karena saya nggak pernah bawa sesuatu ya kecuali saya sih cuman pakai sorban karena suasana Palestina itu kalau malam dinginnya luar biasa, panasnya luar biasa. Kita udah pakai jaket aja masih terasa dingin. Padahal kita berangkat jam 2 dari hotel menuju Palestina, perjalanan kurang lebih itu 2 kilo. Ya suasana jam 2 menjelang subuh, kita menuju Masjidil Aqsa pakai jaket aja masih Untung saya dekat Umi. Kalau Umi nggak ikut kira-kira gimana? Artinya apa? Ada hawa panas sedikit gitu. Gitu kan? Daripada kita sendirian. Masya Allah. Itu orang Yahudi seperti itu. Mereka jangankan terhadap orang lain, terhadap kedua orang tuanya, terhadap saudaranya aja seperti itu. Apalagi terhadap anak yatim. Berapa banyak anak yatim di Palestina, mereka terkadang dibunuh dengan sadisnya padahal mereka teriak. Waktu kita ziarah ke makam Nabi Ibrahim, di situ kan di belakangnya ada makam Siti Sarah. Itu anak-anak Islam dikomplekkan oleh mereka dalam satu asrama. Begitu melihat mobil rombongan teriak. Teriaknya kenapa? Entah mereka lapar, entah mereka minta bantuan. Tapi dasar Yahudi, kalau kita memberikan sumbangan kelihatan oleh Yahudi dirampas, diambil. Jadi nggak boleh mereka menerima pemberian sumbangan. Makanya mereka menggunakan satu cara dagang hasil karya mereka di dalam bis. Ya termasuk saya bawa tasbih. Tasbih kenang-kenangan dari mana? Dari asli Madain Madain anak orang orang sana. Ya saya beli beberapa tasbih. Nah, kemudian ini kenang-kenangannya di Palestina. Makanya saya nggak akan kasih orang lain. Nah kenang-kenangan Palestina gitu kan. Nah ini kembali, inilah hadirin sayang waktu yang memisahkan kita sementara, dengan harapan dan memohon pada Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali pada hari Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain, dan mudah-mudahan yang kita baca dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.